Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsira thayyiban mubarakan ahmad subhanahu wa syukru ala was'aluhu masida min falihi wa ihsan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasul khatamul anbiya la nabiyya ba'da amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan taslim atas junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, salah satu nikmat Allah yang wajib kita syukuri saat ini adalah ketika Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan yang syarat dengan keberkahan. Satu di antaranya adalah bahwa di bulan ini, apalagi di akhir-akhir Ramadan ini, ada garansi dari Tuhan kepada mereka yang beriman kepada Allah, yang menjalankan ritual puasa semata-mata karena niat karena Allah mencari ridhanya. Garansinya dari Tuhan adalah Allah akan memberikan ampunan terhadap dosa dan salahnya yang pernah dia lakukan. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengantar tazkirah singkat ini, saya ingin memulai dari ayat Allah Subhanahu wa taala yang tercantum dalam surah Yasin ayat 65. Al-yawma nahtimmu ala afwahin. Kata Allah, di akhirat nanti mulut manusia itu ditutup rapat-rapat. Mungkin kita bertanya, mengapa Allah menutup mulutnya manusia? Padahal mau ditanya. Menurut ulama kita ahli tafsir, manusia ditutup mulutnya di kemudian karena kebiasaan manusia di dunia, tabiat manusia di dunia itu terkadang dibawa sampai di akhirat. Apa yang menjadi kebiasaan manusia di dunia kadang-kadang terbawa sampai di akhirat. Misalnya, ada orang suka berdebat, itu sampai menghadap di hadapan malaikat, berdebat dengan malaikat. Ada orang yang suka berbohong, mencari pembenaran, itu sampai menghadap kepada malaikat. Ketika ditanya, mereka tetap menolak dan mencari pembenaran. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam hadis sahih itu, antrian itu 25 sampai 50 tahun antriannya. Kalau orang-orang selalu banyak berdebat di depan, lalu kapan sampai giliran kita antriannya? Itulah sebabnya ditutup mulutnya, kaki dan tangannya yang menjadi saksi. Karena kalau dibiarkan berdebat, menolak, pada bohong, sudah disampaikan oleh malaikat, ini perbuatanmu di dunia, ini amal baikmu di dunia, kadang-kadang masih menolak. Sehingga ditutup mulutnya dan diberi kesempatan kepada kaki dan tangannya untuk menjadi saksi. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita dalam menjalani kehidupan keseharian kita tidak bisa melepaskan diri dari salah dan dosa. Baik dosa yang zahir yang kelihatan oleh kasat mata ataupun dosa batin yang dilakukan oleh hati. Orang bijak berkata begini, ikan yang kecil pasti ada dagingnya, ikan yang besar pasti ada tulangnya. Artinya, setiap kita pasti pernah berbuat salah dan dosa, siapapun dia. Sebaik apapun kita, pasti pernah keliru, pernah hilaf. Ali bin Abi Thalib berkata begini, kalau kamu mau mencari orang yang tidak pernah salah dan dosa, kamu akan menemukannya bila kamu bertemu dengan seekor kuda yang bertanduk. Ini kan tidak mungkin.
Sampai kapanpun kita tidak akan menemukan seekor kuda yang bertanduk. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Albani, seorang ahli hadis di abad ini, manusia itu tidak bisa melepaskan diri dari salah dan dosa. Kenapa? Karena dia adalah manusia, bukan malaikat. Nah, posisi kita adalah di antara malaikat dan binatang. Kita tidak mungkin menyerupai malaikat, tetapi mudah-mudahan tidak seperti binatang. Di akhirat nanti, malaikat selamat karena pengetahuannya, binatang juga selamat karena ketidaktahuannya, manusia berusaha menyelamatkan diri. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dosa itu bagaikan debu. Kalau debu menempel di badan, menempel di pakaian, maka cara mencucinya adalah dengan mandi atau dengan mencuci. Sementara dosa, tidak ada cara lain untuk membersihkan diri selain istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat itu adalah membasuh hati. Taubat adalah membasuh hati. Nah, dosa ini oleh ulama sampai hari ini masih itu terus. Ada dosa besar dan ada dosa kecil katanya. Tetapi menurut Ibnu Abbas, tidak ada dosa besar kalau dihantam terus-menerus istighfar. Dan tidak ada dosa kecil kalau dilakukan terus-menerus. Jadi tergantung kita. Nah, ini sesuai dengan kata Nabi, la kabirata ma'al istighfar wala sagirata ma'al israr. Tidak ada dosa besar kalau kita selalu istighfar kepada Allah, dan tidak ada dosa kecil kalau kita selalu mengulangi dan terus mengulangi. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk bertaubat kepada Allah ada dua. Ada namanya taubat mutlak. Yang kedua ada istilah taubat muqayyad. Yang dimaksud dengan taubat mutlak adalah bertaubat kepada Allah atas seluruh perbuatan dosa yang pernah dilakukan. Misalnya mabuk, judi, selingkuh, dan sebagainya. Dia tobatkan kepada Allah sekaligus. Kalau gaji itu katanya dirafol katanya. Sementara ada taubat muqayyad. Taubat di mana dosa dipilih satu di antaranya untuk ditobatkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi disisihkan yang lain dulu. Misalnya dia punya dosa 5. Lalu kemudian dipilih salah satunya dari antara 5 untuk ditobatkan kepada Allah. Ini namanya taubat muqayyad. Nah, syaratnya adalah yang pertama adalah al-iqla, menyadari bahwa dirinya salah. Nah, seperti dari awal saya katakan, orang yang baik itu bukan berarti orang yang tidak pernah salah, bukan. Orang yang baik itu adalah orang yang menyadari dirinya bahwa dia melakukan kesalahan lalu kemudian kembali ke jalan yang benar. Syaratnya iqla, menyadari kesalahan. Orang yang bertaubat berarti dia sadar atas kesalahannya. Kemudian yang kedua an-nada. Kata Nabi, an-nada taubatun. Menyesal itu adalah taubat. Persyaratannya yang kedua adalah ketika kita bertaubat kepada Allah, menyesali seluruh perbuatan yang pernah kita lakukan, lalu kemudian bertekad, berniat karena Allah untuk tidak mengulanginya lagi. Kemudian yang ketiga, wat'i sayyi'ata hasanah. Mengikuti perbuatan jahat itu dengan amal soleh dan kebaikan. Ini saya kira pernah dicontohkan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah orang yang mungkin paling kejam sebelum masuk Islam. Nah, yang terjadi kemudian setelah beliau masuk Islam, di mana Umar melakukan kejahatan, di situ dia melakukan kebaikan dan menangis senangis-nangisnya. Apa maknanya?
Umar ingin mengganti kejelekan dengan amal saleh dan kebaikan. Itu kalau dosa dan salah terkait dengan Allah. Kalau dosa dan salah terkait dengan sesama manusia, harus ditambah satu syaratnya, yaitu minta maaf, minta kerelaan, dan kembalikan hak miliknya. Misalnya, kalau kita pernah mencuri ayam tetangga, maka syarat tobatnya adalah datang minta kepada pemilik ayam, kembalikan ayamnya. Kalau ditanya bagaimana kalau orang yang punya itu Pak seorang tentara punya senjata, saya bilang berpikir-pikir dulu. Nalau tarakik matu. Ya lihat dampaknya lah gitu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, taubat ini tidak harus menunggu kita berdosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia terbaik, maksum, dijamin dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau menurut hadis Muslim dan Bukhari, beliau istighfar 70 kali sampai 100 kali dalam sehari. Apa maknanya? Bertaubat kepada Allah tidak harus kita menunggu kita berbuat dosa. Kenapa? Karena kita ini kadang-kadang kita melakukan sesuatu dosa tanpa sadar. Apakah dosa zahir ataupun dosa batiniah. Sehingga syaratnya adalah kalau Nabi istighfar 70 kali sampai 100 kali, idealnya kita adalah lebih dari itu. Karena kita tidak maksum. Kita bukan manusia pilihan. Beda dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis disebutkan, Inna Allah Ta'ala yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musi'un nahar. Allah menghamparkan tangannya pada siang hari untuk menerima taubatnya orang-orang yang berdosa di malam hari. Sebaliknya, Allah menghamparkan tangannya pada malam hari untuk menerima taubatnya orang-orang yang berbuat dosa dan salah pada malam harinya. Inilah sifat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menitipkan syariat ini sebagai wasilah untuk mendapatkan keridaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita coba-coba istighfar minimal 20 kali setiap selesai melaksanakan salat fardu. Tambah lagi 10 kali istighfar setelah selesai salat sunnah, baik sunnah qabliyah ataupun sunnah ba'diyah, termasuk sunnah-sunnah yang lain. Supaya apa? Jumlahnya lebih dari 100 kali. Nah, sebagai renungan terakhir, ada 3 laki-laki yang datang menemui Hasan Al-Basri dengan masalah yang berbeda. Kata laki-laki itu, "Wahai Syekh, kampung kami kemarau panjang. Tidak ada tanaman yang bisa tumbuh, bahkan binatang-binatang pada mati semua karena tidak ada rumput." Apa kata Hasan Al-Basri? "Sampaikan kepada penduduk di sana supaya dia banyak istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala." Laki-laki kedua berkata, "Ya Syekh, saya bekerja banting tulang di tengah panas dinginnya cuaca, tetapi ekonomi saya masih seperti ini, miskin terus dari dulu sampai hari ini." Apa kata Hasan Al-Basri? "Istighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala." Yang ketiga berkata, "Wahai Hasan Al-Basri, sudah lebih 10 tahun saya menikah dan sampai hari ini saya belum diberi keturunan, belum punya anak." Kata Hasan Al-Basri, "Sampaikan kepada istrimu supaya dia banyak istighfar kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Boleh jadi ada dosa dan salah yang pernah ia lakukan sebelumnya, sehingga Allah memberikan kemarau panjang, Allah memberikan ekonomi seperti itu, dan Allah tidak menurunkan keturunan." Karena itu jamaah sekalian, mari kita memperbanyak istighfar sebagai wasilah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pintu untuk diterimanya kesalahan dan dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir kita,
Mudah-mudahan Ramadan ini adalah mengantar kita kepada ketakwaan dan husnul khatimah. Yang ketiga, yang terakhir, orang yang paling beruntun dan bahagia adalah orang yang dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, lalu kemudian memaksimalkan hari-hari Ramadan dengan berbagai amalia, baik yang wajib ataupun sunnah, lalu kemudian berpisah pada tanggal 1 Syawal nanti dengan membawa rahmat, berkah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang rugi dan sengsara adalah orang yang dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, menyia-nyiakan hari-hari Ramadan, hari-harinya Ramadan lewat begitu saja, lalu kemudian berpisah pada tanggal 1 Syawal tanpa membawa berkah, rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan berkah, rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.